Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina beserta jajarannya, yang kami hormati pula Ketua Badan Pengurus Harian beserta jajarannya, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah SMPIT, SDIT dan TKIT Al-Ismah, para wakil kepala sekolah SMPIT, SDIT dan TKIT Al-Ismah, dan tak ketinggalan pula hadirin wal hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat limpahan rahmatnya lah kita bisa hadir pada pertemuan kali ini, yakni dalam rangka pelantikan kepala sekolah Sekolah Islam Terpadu Al-Ismah. Yang terpenting kita dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Kedua kalinya salawat beriring salam mudah-mudahan akan tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya nabi, beliaulah satu-satunya rasul, bahkan beliaulah satu-satunya utusan yang bisa mengangkis umat manusia dari zaman kenistaan menuju marhabatillah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan kata lain minat dulumat ila nur. Bapak dan Ibu para hadirin yang berbahagia, pada siang hari ini acara pelantikan dan serah terima jabatan Kepala Sekolah Islam Terpadu Al-Ismah tahun pelajaran 2020-2021. Untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya, pembacaan tilawah Quran Surah Al-Ma'idah ayat 51 sampai 57 yang akan dibacakan oleh Ustadz Awaluddin Darussalam Eskom. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم
فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an tadi
yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan syafaat di akhirat kelak daripada Al-Quran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Acara yang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Diah Irawati, SPD. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Dimohon kepada semua hadirin hadirat untuk berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin hadirat diperkenankan untuk duduk kembali. Acara yang selanjutnya pembacaan surat keputusan kepala sekolah dan struktur sekolah yang akan dibacakan oleh Bapak Haji Mahyudin SD. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Badan Pengurus Harian BPH Yayasan Ismatul Ar-Rahman menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya. 1. Surat keputusan nomor 02.001 garis miring BPH garing YASISH garing 2021 memutuskan menetapkan pengangkatan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Al-Ismah, mengangkat dan menugaskan nama Fikriyah Sarjana Pendidikan Islam. 2. Surat keputusan nomor 02.002 garis miring BPH garis miring YYS-ISH 2021 memutuskan menetapkan mengangkat Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Ismah, mengangkat dan menugaskan Abdul Latif Sarjana Sastra. Ketiga, surat keputusan nomor 02.003 garis miring BPH garis miring YYS-ESHH garis miring 2021 memutuskan menetapkan pengangkatan Kepala Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Ismah, mengangkat dan menugaskan Dadi Suryadi Ningrat Sarjana Komputer. Keempat, surat keputusan nomor 04.004 garis miring BPH strip YYS
ISH/2021 menugaskan nama Tri Rianti Ningsih, Sarjana Pendidikan Islam, sebagai pelaksana harian Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Hikmah dikarenakan Ibu Fikri sedang terpapar COVID. Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 4 Januari, Badan Pengurus Harian Yayasan Ismatul Ar-Rahman Haji Tanusi AKMM CA ditandatangani. Struktur Sekolah Islam Terpadu Al-Hikmah untuk Taman Kanak-kanak Islam Terpadu, Kepala Sekolah Fikriyah SPDI, Wakil Kepala Sekolah Ria Presilia SPDI, PLH Tri Rianti Ningsih SPDI. Untuk Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Hikmah, Kepala Sekolah Abdul Latif SS, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Diah Irawati SPDI, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Mas Duki Sarjana Syariah. Untuk Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Hikmah, Kepala Sekolah Dadi Suryadiningrat Eskom, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum M. Faisal Reza SPDI, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Awaludin Eskom. Demikian surat keputusan yang dikeluarkan oleh BP pada tanggal 4 Januari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pelantikan Kepala Sekolah Sekolah Islam Terpadu Al-Hikmah kepada Bapak Dadi Suryadiningrat Eskom, Bapak Abdul Latif SS, Ibu Fikria SPDI via Zoom, dipersilahkan maju ke depan. Dimohon kepada Ketua BPH Bapak Haji Tanusi AKMM PA berkenan kirana untuk melantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Yayasan Ismatul Ar-Rahman, Ketua Badan Pengurus Harian akan membacakan naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini Ketua Badan Pengurus Harian Yayasan Ismatul Ar-Rahman melantik saudara-saudara yang nama dan jabatannya akan saya sebut sebagai berikut. 1. Saudara Dadi Suryadiningrat Eskom dengan jabatan Kepala Sekolah SMP IT Al-Hikmah. 2. Saudara Abdul Latif SS dengan jabatan Kepala Sekolah SDIT Al-Hikmah. 3. Saudari Fikriyah SPDI dengan jabatan Kepala Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Hikmah. Kepada saudara-saudara yang saya sebutkan di atas, terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Demikian naskah pelantikan ini dibacakan di hadapan saudara dan kami atas nama yayasan mengucapkan selamat bertugas. Jati Sampurna 4 Januari 2021 Ketua BPH Tanusi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan surat keputusan oleh BPH kepada Kepala Sekolah. Dipersilakan untuk kembali ke tempat.
Acara selanjutnya, penandatanganan berita acara serah terima jabatan SDIT Al-Ismah kepada Bapak Aden Sudarman SAG MPDI dan Bapak Dadi Suryadi Ningrat Eskom untuk maju ke depan, disaksikan oleh Ketua BPH. Terima kasih, dipersilahkan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya penandatanganan berita acara serah terima jabatan SDIT Al-Ismah kepada Bapak Hendri Nur Iman SPD dan Bapak Abdul Latif SS untuk maju ke depan, disaksikan oleh Ketua BPH. Terima kasih. Dipersilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya penandatanganan berita acara serah terima TKIT Al-Ismah kepada Ibu Tririati Ningsih SPDI dan Ibu Fikriyah via Zoom untuk dipersilahkan untuk maju ke depan, disaksikan oleh Ketua BPH. Terima kasih, dipersilahkan untuk kembali ke tempat. Acara selanjutnya, pelantikan Bendahara Yayasan Ismatul Ar-Rahman kepada Bapak R. Irwan Hardianto SE, dipersilahkan maju ke depan. Dimohon kepada Ketua Dewan Pembina Yayasan Ismatul Ar-Rahman, Bapak Haji Izzuddin AKM MCA, untuk melantik. Pembacaan naskah pelantikan oleh Ketua Dewan Pembina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dewan Pembina Yayasan Ismatul Rahman akan membacakan naskah pelantikan bendahara. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini Ketua Dewan Pembina Yayasan Ismatul Rahman melantik Saudara R. Irwan Hardianto SE sebagai bendahara Yayasan Ismatul Ar-Rahman. Kepada saudara terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Demikian naskah pelantikan ini dibacakan di hadapan saudara dan kami mengucapkan selamat bertugas. Jati Sampurna 4 Januari 2021, Ketua Dewan Pembina Yayasan Ismatul Rahman Izzuddin. Terima kasih. Terima kasih. Dipersilakan kembali ke tempat.
Kami ulangi, penyerahan surat keputusan. Terima kasih. Dipersilakan kembali ke tempat. Untuk acara selanjutnya, penyerahan tanda mata dari yayasan kepada kepala sekolah sebagai tanda terima kasih kepada Bapak Aden Sudarman SAG MPDI, Bapak Hendri Nur Iman SPD, Ibu Tri Rianti Ningsih SPDI. Dipersilakan untuk maju ke depan. Dimohon kepada Ketua Dewan Pembina Yayasan Ismatul Ar-Rahman berkenan kiranya untuk memberikan tanda mata. Terima kasih, dipersilakan kembali ke tempat. Penyerahan tanda mata dari yayasan kepada wakil kepala sekolah, kepada Dadi Suryadi Ningrat Eskom, M. Fausel Reza SPD, Tutiati SPD, Ahmad Khairuddin SPDI, Ibu Fikriah SPDI via Zoom, dipersilakan untuk maju ke depan. Kepada maksud kami dimohon kepada Ketua Dewan Pembina Yayasan Ismatul Ar-Rahman. Kami ralat dimohon kepada Ketua Badan Pengurus Harian Bapak Haji Tanusi AKM MCA untuk memberikan tanda mata. Mungkin ambil foto dulu. Terima kasih, dipersilakan kembali ke tempat. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Ahmad Khairuddin SPDI. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ke depan Ismah semakin maju, makin berjaya untuk mencetak generasi Qur'ani, Rabbani. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Mari kita tengadahkan tangan kita. Kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ma'budi ajal jalal wal ikram. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa tabaraka an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, arahan umum Ketua Dewan Pembina Yayasan Ismatul Ar-Rahman yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Izzuddin AKM MCA. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Badan Pengurus Harian Yayasan Ismatul Rahman, Dewan Pengawas Yayasan Ismatul Rahman, para kepala sekolah SIT Al-Isma, para asatidzah baik yang ada di ruangan ini maupun yang berada via Zoom,
dan para hadirin yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada saat ini kita masih diberikan kesehatan dan hidayah serta inayahnya, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk tetap beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu dirahmati dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mengingatkan kembali visi misi Yayasan Ismatul Rahman dan beberapa kebijakan umum yang mungkin hampir sama, tapi ada beberapa sedikit perubahan. Bapak-bapak yang kami hormati, sebelumnya barangkali kita paparkan gambaran umum yayasan bahwa Yayasan Ismatul Rahman adalah yayasan Islam yang bergerak di bidang pendidikan Islam, dakwah dan sosial. Dan sementara ini yayasan mempunyai lembaga pendidikan Islam Al-Ismah dan unit pendukung lainnya. Adapun unit yang dikelola oleh Yayasan Ismatul Rahman ini adalah Taman Kanak-kanak Islam Terpadu, SDIT, SMPIT, dan lembaga pendukung LTTQ dan UKP atau Unit Kewirausahaan Pendidikan. Adapun visi yayasan, sedikit ada perubahan. Kita mempunyai mimpi, idealisme bahwa yayasan ini ingin menjadi lembaga pendidikan Islam, dakwah dan sosial yang unggul dan terpercaya berdasarkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk membentuk dan menjaga generasi robbani. Kita tahu bahwa Yayasan Ismatul Rahman yang sering dikenal disebut Al-Ismah itu diambil dari salah satu ayat dalam Al-Quran, kata ya'simuka, wallahu ya'simuka, yang intinya di dalam ayat itu adalah Allah akan memberikan penjagaan kepada kita. Dengan berdirinya Yayasan Ismatul Rahman ini menjaga umat khususnya di sekitar Jatisampurna dan wilayah Kota Bekasi dijaga dari, mohon maaf, dari misionaris untuk melepaskan akidah Islam masyarakat. Kita sama-sama tahu di Kampung Sawah banyak sekali yang sudah beralih. Saat itu memang awal pendiriannya itu. Dan tentunya di samping ada kegiatan dakwah tadi, tentu generasi-generasi kita, anak-anak kita betul-betul dijaga dan dibentuk supaya mempunyai akidah yang kuat, akidah yang salim, yang benar dengan paham aswaja. Dari visi ini diturunkan dalam bentuk misi, tentunya ada 3 besar misi. Jelas pertama, menyelenggarakan sekolah Islam terpadu. Ini yang sudah kita laksanakan dan tentunya akan terus dikembangkan agar bisa membentuk generasi yang unggul dalam hal beribadah,
berakhlakul karimah, berprestasi dan terampil. Ini yang akan mungkin dijadikan visi misi nanti di Sekolah Islam Terpadu, dirancang di dalam Raker SIT. Yang kedua, membina dan menjaga akidah Islamiyah masyarakat berdasarkan paham aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, mungkin melalui majlis taklim yang dahulu sudah berjalan, namun terhenti dengan adanya kondisi COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat virus COVID-19 ini, kita bisa beraktivitas dengan sempurna. Yang ketiga tentunya misi terkait dengan kesejahteraan dan kepedulian sosial. Tentunya kesejahteraan intern dan juga harapannya ekstern juga, khususnya di lingkungan yayasan kita ini. Dari visi misi diringkas dalam suatu tujuan yayasan adalah terwujudnya yayasan yang unggul dan terpercaya dalam memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan Islam, dakwah dan sosial, hingga tercapainya kesejahteraan bersama di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kebijakan umum ini pun sebetulnya sudah berjalan, namun ada beberapa yang mungkin belum terlaksana secara efektif dan efisien. Satu adalah budaya kerja. Nah, budaya kerja ini tentunya sudah melekat kepada Bapak Ibu semuanya. Namun kami akan pertegas kembali untuk mengingatkan kembali. Ya, nanti pernah saya ungkapkan di suatu kesempatan. Yang kedua, ada perubahan aturan kepegawaian. Ada perubahan PUK yang nanti akan dipaparkan oleh Ketua BPH. Mungkin inti atau poin-poin perubahannya saja. Yang ketiga, bahwa anggaran kita berbasis kinerja, performance based budgeting. Artinya apa? Bahwa anggaran khususnya anggaran belanja, fokusnya adalah ke suatu program dan kegiatan. Mana program kegiatan yang wajib atau yang sunnah, ya, dan yang bisa tidak bisa, ya. Nah, baru dari program dan kegiatan itu dikuantifikasi dalam rupiah. Hingga fokus utamanya adalah program dan kegiatan, kinerja di sini. Jadi banyak yang salah di dalam merevisi anggaran, yang dikoreksi atau dicoret itu rupiahnya. Itu sebetulnya tidak tepat di dalam anggaran berbasis kinerja. Tapi yang direview terlebih dahulu sebetulnya program dan kegiatannya dulu, hingga otomatis nanti rupiah yang mengikuti. Itu yang sudah diterapkan dan mungkin akan lebih efektif lagi. Yang keempat, anggaran yayasan dan RKS itu berdasarkan tahun takwim, yaitu Januari sampai dengan Desember. Sehingga sejalan dengan laporan keuangan yang diterbitkan oleh yayasan. Yang keempat, bahwa kebijakan penggajian akan terus disesuaikan. Tentunya sesuai kondisi keuangan yayasan, yang saat ini mungkin baru memperhatikan beban kinerja. Mengingat kondisi COVID-19 ini sangat terpengaruh sekali. Hingga mau tidak mau untuk kita tetap eksis dan berjalan, ya,
bagaimana biasanya normal, maka perlu ada penyesuaian. Dan sistem penggajian ini ada dasar hukumnya, ya, Peraturan Menteri Pendidikan. Sementara ini berdasarkan basis beban kerja, dan mungkin ke depannya mungkin dilihat lagi perbedaan tanggung jawab, perbedaan risiko, dan pencapaian kinerja yang telah ditentukan. Istilahnya ada kontrak kerja setiap tahun dan penilaian juga setiap tahun, dan alhamdulillah penilaian kinerja tahun yang lalu sudah ada hasilnya, sedang dikompilasi, ya, sehingga jelas ke depannya di dalam sistem pendidikan kita. Ya, tentunya kita harapannya adalah berlaku adil. Tapi terus terang kami menyadari bahwa keadilan belum bisa 100%. Tapi kalau ada niat untuk terus mencapai suatu keadilan yang utuh, insya Allah kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah sistem sentralisasi keuangan. Ini tujuannya adalah kembali bukan apa-apa, tapi untuk keamanan, untuk efektivitas di dalam pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai memenuhi akuntabilitas dan transparansi. Yang ketujuh adalah sistem sentralisasi pengadaan barang dan jasa. Ini pun juga tujuannya adalah untuk kebaikan, bahwa unit-unit sekolah hanya fokus kepada KBM atau 8 standar, dan untuk terkait dengan pengadaan barang jasa akan dikelola langsung oleh BPK. Mudah-mudahan ini tahun baru akan segera diterapkan, dan tentu harapan kami adalah kerjasama teamwork dari semua unit, semua sivitas sekolah ini supaya berjalan secara harmoni, ya, dalam menjalankan amanah kita ini. Dan mungkin perlu jabarkan, diingatkan kembali, budaya kerja ini kami ambil dari kata al-ismah. Ini juga pernah saya sampaikan di suatu pertemuan. Mengingatkan kembali, hanya adalah amanah, bahwa kita semua sepakat untuk mempunyai integritas. Sangat penting sekali. Kita adalah pengemban amanah. Sehingga tadi sesuai visi misi tadi, kita dalam menjadi yang lembaga yang terpercaya, karena semua sivitas sekolah ini mempunyai jiwa amanah. Yang kedua, huruf L adalah loyalitas. Dalam suatu organisasi ini sangat-sangat penting sekali loyalitasnya. Karena di dalam organisasi pasti ada pimpinan, ada yang dipimpin. Ini penting sekali, ya, kesikohan kalau bahasa ininya, ya. Dan loyalitas ini sangat penting sekali, yaitu patuh kepada pimpinan dan aturan yayasan. Ini adalah suatu keniscayaan di dalam suatu organisasi. Ini adalah ikhlas. Tentu ini menjadi landasan. Ya, fondasi kita, dasar kita. Semuanya mari kita niatkan beraktivitas di Yayasan Ismatur Rahman dan Sekolah Islam Terpadu Al-Isma ini adalah niat ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keikhlasan kita selalu dijaga dari awal, pertengahan, dan di akhir mungkin tugas kita atau di akhir umur kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keikhlasan kita. Karena luar biasa, iblis dan bala tentaranya untuk menggoda para asatidzah itu bukan untuk tidak melaksanakan kebaikan,
tapi berusaha bagaimana menggugurkan pahalanya dengan menyelipkan atau merusak keikhlasan kita. Huruf keempat adalah S, sinergi. Nah, ini kami merasakan sinergi ini kurang berjalan dengan baik, ya, mungkin antar organisasi dengan pegawai, antar unit dengan unit, dan sebaliknya. Ke depan, sinergi ini harus ditingkatkan untuk saling mendukung dan saling melengkapi. Dan H adalah harmoni. Ini adalah teamwork yang baik. Tidak ada Superman. Yang adalah super team di dalam satu organisasi. Jadi jangan merasa kami yang paling super. Akhirnya muncul ya. Tapi semuanya amanah yang berat ini harus dijunjung, dipikul bersama dengan teamwork yang baik. M adalah mumpuni. Nah, ini kalau disingkat mungkin profesional. Ya. Jadi untuk kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Ini dituntut Bapak Ibu. Ya. Sehingga kami di RKS itu dianggarkan anggaran untuk dilakukan upgrading, training untuk para khususnya para dewan guru dan tenaga kependidikan juga dalam rangka supaya kompeten, mumpuni di dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada anak didik kita dan orang tua murid. Huruf berikutnya adalah A, adil. Adil ini adalah memperlakukan sesuatu secara proporsional, tidak berhasil sama. Mungkin Bapak Ibu guru di dalam mengelola kelas melihat murid yang beragam karakter dan kenakalannya dalam tanda petik, ya. Nah, tentunya ini menerapkan satu perilaku memilih secara proporsional. Secara proporsional dan profesional. Dan huruf yang terakhir H adalah humanis, menerapkan 5S, salam atau senyum dulu. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Ini dimulai dari Bapak Ibu guru dan bagaimana menerapkan kepada anak didik kita. Ini saya lihat di sekolah lain, luar biasa. Ketika ketemu Bapak Ibu guru, atau ketemu orang tua murid di lingkungan sekolah itu, nyapa, bahkan berhenti dulu. Nah kita ini masih belum, mudah-mudahan bisa ke sana. Dengan cara inilah barangkali betul-betul visi kita yang tadi menjadi lembaga yang unggul dan terpercaya, insya Allah ya, akan diminati oleh para calon-calon orang tua murid yang akan menitipkan ke lembaga kita. Itu Bapak Ibu yang perlu kita ingat kembali. Nah, dari visi misi tadi, dari misi kita coba ini kami ya ada program strategis dari misi pertama tadi. Ya, misi pertama kan tadi menyelenggarakan pendidikan sekolah Islam terpadu. Ya, tentunya ini supaya tadi sekolah Islam terpadu kita unggul, ya tentunya peran utama para guru dan tenaga kependidikan ini harus dibina secara intensif yang berkesinambungan secara istimroriyah sehingga menghasilkan SDM yang profesional dan berintegritas. Dan yang kedua tentunya meningkatkan referensi pengelolaan yayasan bagi pegawai dan lingkungan yayasan Ismatul Rahman, meningkatkan pelayanan pendidikan khususnya di pendidikan kami alhamdulillah punya tenaga ahli yang sangat kompeten. Ya.
Dr. Ahmad Muhammad Aziz. Ya, alhamdulillah kita ada tenaga ahli yang bisa membimbing ya, khususnya para dewan guru dan tenaga kependidikan. Program strategis dari misi kedua tadi terkait dengan dakwah, ya tentunya akan melakukan kajian-kajian keislaman dalam rangka menggali, mempelajari manhaj tarbiyah dan dakwah sesuai paham aswaja dan menambah referensi keilmuan untuk memahami dan menerapkan metode ulama salaf terdahulu, ya bukan organisasi salaf ya, tapi memang salafiyah dalam arti metode pemahaman kita, sehingga di dalam menyampaikan dakwah dan tarbiyahnya pada salafus soleh. Dan yang ketiga terkait dengan sosial, ada program strategis, insya Allah ingin merencanakan mendirikan lembaga amil zakat, ya kita usahakan ada izin resmi, ya. Masjid Al Jihad saja sudah punya laz, kita yayasan lembaga ini mestinya bisa, ya sehingga kita bisa berkontribusi kepada lingkungan sekitar yayasan melalui penghimpunan zakat. Nah, yang kedua, membiasakan secara rutin mengeluarkan zakat infak sodako. Misalkan nih, kalau disepakati langsung kan infak sodako ini dari gross ya, bukan dari net. Kalau dari net yang nggak bakal lebih-lebih kita. Tapi kita yakin bahwa dari rezeki kita ada titipan dari Allah. Berapa persen? 2,5% untuk fakir miskin. Ini tapi disepakati bersama. Jadi itu beberapa kebijakan umum, ya. Yayasan Ismatul Rahman, dan tentunya terus-menerus kita membuat suatu perencanaan partisipatif. Tentunya yayasan akan menggali ide-ide ya dari Bapak Ibu guru dan pegawai semuanya untuk membuat suatu perencanaan bersama, kemudian dijadikan perencanaan yang integral, terintegrasi, dan akhirnya menjadi perencanaan yang produktif. Ada satu kata-kata bijak bahwa kalau kita gagal membuat perencanaan, berarti merencanakan kegagalan. Jadi sangat-sangat penting sekali. Ya, kalau di sekolah membuat RKS dan sudah dibina oleh Pak Ajis luar biasa dengan 8 standar, insya Allah ke depan tidak babaliut lagi kata orang Sunda, apalagi dikaitkan dengan dana BOS, ini semua akan rapi, berjalan dengan baik dan benar serta aman, auditable. Andainya BOS ini diaudit oleh BPK, bahkan KPK pun bisa masuk ke pengelolaan dana BOS. Makanya kita mulai sudah dirapikan. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan untuk pembekalan nanti. Setelah ini barangkali masing-masing unit SIT Alisma mengadakan raker ya dengan beberapa penyesuaian. Dan kembali mungkin tanda tanya, kenapa sih kok pergantiannya di pertengahan? Memang awalnya waktu tahun berapa ya Pak Den ya, itu pas pergantian Bu Isni kalau nggak salah, itu dasar pemikirannya adalah supaya kepala sekolah yang baru ikut membidani adalah PPDB yang baru ya. Kemudian merancang segala sesuatunya, transfer knowledge dengan kepala sekolah lama, ya.
ketika tahun ajaran baru sudah smooth berjalan dengan baik, dengan lancar, ya, itu harapannya. Ya. Dan mudah-mudahan satu pergantian pimpinan ini khususnya di unit sekolah merupakan satu kebiasaan untuk adanya suatu penyegaran, regenerasi, dan tentunya menguntungkan bagi Bapak Ibu secara pribadi mempunyai portofolio. Portofolio itu artinya investasi yang melekat ke dirinya, punya pengalaman yang sangat berharga yang sangat bermanfaat. Itu barangkali. Dan untuk berikutnya ini tentang SIT mungkin nanti disampaikan aja lewat email melalui Pak Leo mungkin ya. Ini sih anu saya aja, nanti di raker bisa diubah-ubah atau ditambah ya. Jadi ini prinsip pendidikan Islam ini paling tidak mengacu, kalau ini pemikiran saya ya. Tentu mengacu Al-Quran dan Sunnah, mengarah pada dunia akhirat. Memang kita ada satu keseimbangan sekolah kita di sekolah Islam ya. Teoritis dan praktis, tidak hanya teoritis tapi praktis, seperti teori tentang ibadah, langsung praktek ibadahnya berjalan. Ya. Dan fleksibel artinya di dalam Bapak Ibu guru mendidik disesuaikan dengan potensi anak. Dan Bapak guru khususnya SD jadi guru kelas harus tahu persis karakter anak, makanya penting sekali adanya komite sekolah, adanya suatu kerjasama dengan orang tua murid untuk melihat karakter anak didik kita ini. Dan kita harapkan orientasinya hablum minallah hablum minannas kepada anak didik kita untuk saling menyayangi sesamanya, ya, tidak berantem atau yang senior di SMP membuli yang junior, ya, itu jangan sampai terjadi lagi. Insya Allah ini kalau diterapkan ini, jadi ini nanti di sharing lewat email saja, ya. Ini hanya sekedar contoh ya, misalnya visi unggul dalam beribadah itu apa? Nah, nanti indikatornya ada beberapa yang coba saya ini. Ini sudah saya paparkan waktu pembekalan kepala sekolah ya, nanti belum di-sharing, maaf. Baik, itu barangkali arahan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ketua Dewan Pembina Yayasan Ismatul Rahman. Acara selanjutnya, kebijakan-kebijakan Badan Pengurus Harian Yayasan Ismatul Rahman yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Tanusi AKM MCA. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. F5 aja Pak, F5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina beserta jajaran, Dewan Pengawas beserta jajaran dan BPH, rekan-rekan BPH juga tidak kalah penting yang saya hormati, yang saya sayangi, saya cintai, guru-guru dan karyawan. Barusan telah dilaksanakan pelantikan untuk kepala sekolah yang baru. Pertama, saya atas nama pribadi maupun Ketua BPH mengucapkan selamat kepada yang baru dilantik. Kemudian ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pak Aden, Pak Hendri, Ibu Tri yang telah mengangkat nama baik Alisma baik di dunia nasional maupun internasional. Insya Allah kita akan ke sana dan jasa baik itu telah terpatri, terukir. Jangan pesimis, nama-nama itu akan menjadi sesuatu tercatat dalam sejarah. Ya, Alisma, oh Pak Aden, Alisma, oh Pak Hendri, Alisma, oh Ibu Tri. Aku yakin nama-nama itu sudah melekat di hati orang tua murid. Kemudian promosi mutasi adalah hal yang harus dilakukan untuk penyegaran organisasi. Karena hanya dengan promosi mutasi inilah organisasi seperti manusia itu darahnya segar kembali gitu ya. Kemudian berikutnya kepada kepala sekolah yang baru dilantik, tolong membuat surat penetapan wakaseknya, kemudian membuat rencana kegiatan ke depan ya sebelum KPM, jadwal mengajar dan sebagainya itu pasti berubah, koordinasikan dengan Pak Aziz. Kemudian berikutnya adalah hampir kemarin direncanakan tanggal 5-6 itu kita mau piknik bersama sebenarnya, raker ya, raker, bukan rakerjo tapi mau ke apa namanya di puncak itu Robinson. Ternyata dilalah kersane Allah gitu ya, kok yang nggak jadi gitu, ada aja itu. Dicegat-cegat gitu kan. Nah, kita minta jaminan dari hotel maupun dari apa namanya siapa nanti kalau kena undang-undang kerumunan ya, Habib Rizik bayar 50 juta, masa kita harus membayar 50 juta juga gitu ya. Nah itu akhirnya diputuskan setelah pelantikan ini, silakan unit mengajukan anggaran raker unit masing-masing. Ya, raker unit masing-masing. Ya, di sekolah. Ada lagunya di sekolah yang kutunggu ya. Kemudian bekerja sama dengan bendahara yang baru. Ya, saya mengucapkan selamat kepada Pak Irwan sebagai bendahara baru. Ayo kita sama-sama membenahi ya. Sekali lagi kami di sini bertiga di BPH membenahi keuangan, membenahi KBM, karena tanggung jawab akhir dunia akhirat ini mudah-mudahan saya kaki kanan mau masuk surga, kaki kirinya ditarik-tarik. Tanusi, ente belum melaksanakan kewajibannya, ente punya apa telah mendolimi guru-guru. Naudzubillah min dzalik, saya minta maaf kalau ada hal yang guru tersakiti. Dan besok kami akan melanjutkan Zoom meeting dengan Muamalat bahwa kita akan menerapkan virtual account PPDB online. Di sana ada aplikasi Mumtaz, fiturnya banyak sekali. Ada fitur notifikasi orang tua yang setelah membayar, orang tua yang belum bayar, orang tua anaknya yang sudah hadir, dinotifikasi lagi ke mereka. Kemudian
ada fitur penilaian kinerja guru, ada fitur laporan keuangan, ada fitur bank mini, ada fitur komputer based testing ya. Nanti tesnya silakan menggunakan komputer. Kita tidak punya server besar, tapi servernya nanti dari Bank Muamalat dan pelanggannya sekolah-sekolah Muhammadiyah sudah ratusan. Dan kita tidak perlu menyediakan server yang sangat besar. Dan insya Allah mudah-mudahan generasi 4.0 ini Al-Isma tidak ketinggalan. Karena zaman sekarang sudah digenggaman ya, jangan lagi menggunakan manual ya. Saya tidak ingin mendengar lagi orang tua mengeluh, saya sudah bayar. Kenapa belum dicatat? Itu reputasi menurun. Kemudian tadi sudah dijelaskan ya, ada visi misi Al-Isma, bagaimana cara mencapainya. Kemudian ada nilai luhur. Nilai luhur itu untuk mencapai visi misi yaitu Al-Isma ya. Al-Isma itu ya tadi saya minta waktu 20 menit aja. Karena ini materi saya bagian ngantuk. Nah, kebetulan nggak ada panitia yang menyediakan kopi, jadi please 20 menit bertahan gitu ya. Al-Isma nilai luhurnya amanah, loyal, ikhlas, sinergi, harmoni, mumpuni, profesional, adil, dan humanis, sopan santun, sapa, salam, senyum ya. Jadi itu yang harus melekat. Kita jangan lupa bahwa visi kita adalah Dikdaksos. Dikdaksos, pendidikan, dakwah, sosial. Sehingga ikhlas menjadi energi terbesar dalam mencapai, dalam bekerja. Ini kok ada unmute myself. Oh, oke ya. Oke, saya minta waktu 20 menit dari sekarang. Jadi PUK ini adalah peraturan-peraturan yang terkait untuk mengatur supaya pegawai karyawan ada yang bisa apa namanya, iya namanya aturan ya harus ditaati gitu. Baik, ini peserta Zoom bisa diketahui ada berapa nih? 40 ya, insya Allah lah. Mudah-mudahan yang di rumah juga silakan minum kopi nggak apa-apa. Saya mau menggeser. Nah, ini PUK ini ada yang berubah, ada yang tidak berubah ya. Jadi ini ringkasannya kira-kira di mukadimah tidak banyak berubah. Bab 1 juga landasan dan azas tidak banyak berubah. Kemudian bab 2 ketentuan umum juga tidak banyak berubah. Bab 3 tidak banyak berubah. Kemudian bab 4 hari kerja, jam kerja dan kerja lembur, ini ada sedikit nanti kita jelaskan, ada perubahan. Kemudian hak cuti ada perubahan. Kemudian bab 6 pangkat golongan ini tidak berubah. Bab 7 daftar urut kepangkatan juga tidak banyak berubah. Kemudian pendapatan dan penghasilan pegawai ada perubahan sedikit tadi. Telah dijelaskan bahwa sistem penggajian kita masih menganut berdasarkan kinerja ya. Kalau sebelumnya PGPS ya, PGPS pinter apa pendapatan sama gitu ya. Jadi sekarang kita masih baru menganut kepada UMR Bekasi. UMR Bekasi itu lebih tinggi dari Jakarta. Dengan pembenahan-pembenahan ke depan, sistem online sebagainya target tercapai. Insya Allah mudah-mudahan keuangan bisa bisa kita atur sesuai dengan anggaran. Ujung-ujungnya adalah kami sangat ingin meningkatkan kesejahteraan guru karyawan. Demi Allah kami ya pengurus sangat ingin meningkatkan kesejahteraan guru. Ujungnya cuma itu. Sebab kita juga harus bersama-sama, kalau nggak dimulai dari pembenahan di keuangan, di SDM, SISDUR, ya, SOP-nya, maka amburadul ya. Makanya mau nggak mau kita harus IT base. 10 tahun yang akan datang aku yakin itu nggak ada kasir itu, semuanya menggunakan
barcode. Nah, jadi masuk mall, nanti barangnya ditempel di HP kita, keluar nggak melalui itu lagi kasir. Hotel juga gitu, reservasi maupun check out nggak lagi ketemu dengan namanya resepsionis. Ada mesin check outnya, uang sudah ditransfer. Nah, Alisma masih manual, cucuk bawa uang, mau bayar. Orang TU-nya nggak ada, wah sayang, kesempatan hilang. Oke. Bab 12 juga tidak banyak berubah mengenai pembinaan dan pengembangan pegawai. Bab 14-nya pemberian penghargaan tidak berubah, disiplin pegawai juga tidak banyak berubah. Bab 3, ini langsung ke bab 3 ke belakang. Hubungan kerja juga tidak berubah. Bab 9, perawatan pengobatan ada perubahan. Kesempatan dan keselamatan kesehatan pegawai ada perubahan sedikit. Kemudian jaminan sosial kesejahteraan ada perubahan. Pembinaan dan pengembangan pegawai tidak banyak berubah. Bab 17-nya pemutusan hubungan kerja juga tidak banyak berubah. Nah ini dia. Pasal 11 mengenai jam kerja, ya. Jam kerja kita adalah hari kerja itu 5 hari, ya, Senin sampai dengan Jumat. Kemudian jam kerja kita 8 jam per setiap hari. Kita untuk TK 5 hari, ya, masuk jam 7 sampai jam 12. Kemudian untuk tenaga kependidikan ya yang dukungan tidak diperlakukan libur semester ya, karena sudah mempunyai hak cuti gitu. Oke, lanjut aja. Nah, ini untuk jam kerjanya TPQ jam 7.30 sampai jam 9 kalau ada. Kemudian ya bilang ya. Sendiri ya. Oke, TK jam 7 sampai jam 12, SD jam 7 sampai jam 4, SMP demikian juga sama. Kemudian untuk tenaga kependidikan ya, TU Senin sampai dengan Kamis jam 7 sampai jam 4, istirahatnya jam 11.45, jam 12.45 ya. Kemudian Jumat jam 7 sampai jam 4, istirahatnya Jumat jam 11.30 sampai jam 1. Kemudian untuk pelayanan loket Senin sampai dengan Kamis 7 sampai jam 3, istirahatnya jam 11.45 jam 12.45, Jumat jam 7 sampai jam 3, istirahatnya 11.30 sampai jam 1. Kemudian Sabtu libur, tidak ada pelayanan ya. Kemudian tenaga non kependidikan jam kerjanya jam 6 sampai jam 5, ini OB maksudnya ya. Dalam hal pegawai masuk kerja di luar ketentuan jam kerja di atas karena satu hal lain yang berkaitan dengan pekerjaan tugasnya yang bersifat tidak rutin atas perintah dari BPH. Jadi kalau dia mau nambah jam maka harus ada surat perintah BPH. Setiap pegawai yang masuk kerja diwajibkan mengisi daftar kehadiran, oke biasa. Ketidakhadiran pegawai dikarenakan sakit harus dibuktikan dengan surat dokter ya biasa. Izin harus memberitahukan sebelumnya dengan surat tertulis dan disetujui BPH. Alpa tidak masuk kerja tanpa keterangan, terlambat dan pulang sebelum waktunya. Ini maksudnya ketidakhadiran ini intinya atasan langsungnya harus tahu. Lembur hanya berlaku untuk tenaga kependidikan. Lembur dilakukan hanya atas perintah BPH. Perintah lembur dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Lembur adalah pekerjaan yang sifatnya urgen, penting, dan perlu diselesaikan cepat, serta terkait dengan tugas pokok dan fungsi sesuai jabatan. Lembur untuk pekerjaan di luar tupoksi atau lembur yang tidak terkait dengan tupoksi seperti kegiatan kepanitiaan, tidak diperkenankan lembur. Jadi misalnya kalau ada kegiatan, sudah masuk di kegiatan tidak boleh diajukan lembur. Lembur dilaksanakan dengan mengisi belangko perintah kerja lembur. Belangko perintah kerja lembur wajib diisi pegawai yang bersangkutan sebelum lembur dilaksanakan dan melaporkan hasil kerja lembur kepada BPH. Diberikan kepada fungsi kepegawaian paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan lembur, jadi harus membuat lapor. Pegawai yang melaksanakan perintah lembur harus mengisi absensi. Jadi syarat lembur adalah ada surat perintah, ada laporan, ada absensi. Jangan lemburnya sudah dilaksanakan, ujung-ujung saat dan 5 berdundu mengajukan perintah bayar. Nah ini tidak disetujui nanti. Waktu kerja lembur dilakukan maksimum 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 pekan. Waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat
pekan atau hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Uang lembur dibayarkan setiap bulannya bersama dengan gaji bulanan. Bagi pegawai yang melakukan kerja lembur tetapi tidak mematuhi ketentuan perintah kerja lembur dalam peraturan ini, maka gaji kerja lemburnya tidak dibayarkan. Artinya tidak ada surat perintah, tidak ada laporan, kemudian tidak ada fingerprint lembur, maka tidak memenuhi syarat untuk dibayar. Jika diharuskan kerja lembur melebihi ketentuan yang berlaku, maka pegawai wajib lapor terlebih dahulu kepada atasan. Besaran uang lembur, golongan 1 13.000, apakah masih ada golongan 1 di sini? Golongan 2 17.000 per jam, golongan 3 20.000 per jam, golongan 4 25.000 per jam. Lembur yang tidak sesuai SOP tidak dibayarkan. Agak lemot ya komputernya. Masya Allah, nggak bisa dipencet lagi nih. Aduh, mohon maaf nih. Dipencet-pencet nggak mau geser. Panas kali ya. Ada yang bisa bantu nih? Kok nggak mau nih? Apa escape aja? Komputernya ikut ngantuk. Nah ini dia. Oke. Bab 5, hak cuti. Setiap pegawai yayasan yang telah bekerja 1 tahun terus-menerus dengan tidak terputus-putus berhak mendapatkan cuti 12 hari kerja dengan tetap mendapatkan gaji penuh. Tenaga pendidik tidak punya hak cuti dalam peraturan ini karena tenaga pendidik sudah libur saat muridnya libur. Dalam hal pegawai mengajukan cuti tahunan pada periode tahun cuti berjalan tetapi ditolak pimpinan yang bersangkutan karena kepentingan yayasan, maka hak cuti pegawai yang bersangkutan tidak hilang dan digantikan dengan hari lainnya pada cuti yang bersama, pada cuti yang sama. Apabila melewati tahun cutinya, maksudnya tidak hilang ya. Kalau tahun ini mau cuti, tapi BPH menunda karena harus segera menyelesaikan, maka hak cutinya tidak hilang. Maksimum 18 hari ya untuk tahun berikutnya. Apabila pegawai tidak mengajukan dan tidak menggunakan hak cutinya dalam periode tahun cuti berjalan, setelah hak cuti dalam periode tersebut timbul, maka cuti hak pegawai yang bersangkutan dianggap hangus. Pegawai yang mengajukan permohonan secara tertulis paling lambat 14 hari sebelum dan berhak mengambil cutinya setelah permohonan tersebut disetujui. Ini cuti kita lewat aja. Nanti setelah ini akan dicetak, nanti silakan dipelajari guru karyawan, kemudian nanti suatu saat kita akan membuka dialog untuk masalah PUK ini karena mungkin siang ini kita tidak buka dialog karena mungkin waktu juga. Cuti ibadah haji, umroh. Yayasan memberikan izin kepada pegawai yang akan menunaikan ibadah haji sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Cuti ibadah haji 40 hari, cuti melaksanakan umroh dapat diberikan 12 hari. Jadi kalau mau cuti untuk umroh punya hak 12 hari, maka carilah yang liburnya selang-selingnya banyak itu. Jadi nanti dapatnya banyak, bisa ke Dubai gitu. Selama melaksanakan cuti umroh, pegawai mendapat gaji dan tunjangan tetap, sedangkan uang makan dan transport tidak diberikan. Cuti sakit, pegawai yang sakit mendapat cuti 2 hari ya, dengan menyampaikan surat keterangan istirahat dokter paling lama 3 hari setelah cuti. Pegawai yang menderita sakit dalam jangka waktu relatif panjang mendapat cuti sakit dengan syarat-syarat sebagai berikut. Pegawai menyampaikan perihal sakitnya kepada yayasan, dibuktikan surat dokter, kemudian sebanyak-banyaknya cuti sakitnya hanya dalam jangka waktu 3 bulan. Kalau nggak sembuh-sembuh ya 3 bulan. Jadi selama sakit 2 hari maka tidak dipotong, gitu ya. Apabila pegawai sakit dan tidak melakukan kewajiban bekerja dalam waktu yang lama, dapat dibuktikan surat keterangan dokter, maka gajinya diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. Misalnya tadi sakit 3 bulan ya, untuk bulan pertama dibayar 100% dari gaji pokok. Untuk bulan kedua, karena masih sakit, dibayarkan 50% dari gaji pokok.
Bulan ketiga dibayarkan 25%. Apabila setelah lewat 3 bulan ternyata pegawai yang bersangkutan belum mampu, ya masih sakit, maka yayasan dapat memutuskan hubungan kerja. Mudah-mudahan tidak ada yang sakit sampai 3 bulan. Cuti melahirkan, hamil. Intinya ibu-ibu ya, kalau bapak-bapak nggak boleh hamil. Nah, 3 bulan ya, dikasih 3 bulan. Ya kumulatif. Jadi kalau bisa sih 1 bulan sebelum melahirkan, 2 bulan setelah. Tapi rata-rata ibu-ibu senangnya ngambilnya setelah melahirkan baru cuti supaya dapat 3 bulan gitu. Nah itu lebih banyak waktu untuk menyusuinya gitu ya. Oke, itu yang penting. Izin tidak masuk bekerja. Pegawai mendapat izin tidak masuk bekerja harus menunjukkan bukti yang sah. Ya. Peristiwa yang misalnya ada keluarga ya mau menikahkan atau untuk diri sendiri untuk menikah yang pertama kali selama 3 hari. Nikah 2 kali enggak dikasih. Ya ada yang mau nikah 2 kali, 3 kali berarti dibolehkan di sini. Ya kita ini bukan pegawai negeri ya, artinya ya itu kan urusannya ini suami istri ya. Kemudian peristiwa yang tidak dapat dihindarkan ya, seperti bencana alam, misalnya rumahnya kebakaran, kebanjiran gitu ya, maka boleh izin 2 hari. Kemudian peristiwa kematian anggota keluarga terdekat, bapak ibu kandung, 2 hari ya, boleh 2 hari. Kemudian saudara kandung boleh izin 1 hari, kakak adik. Keluarga sakit, rawat inap 2 hari. Kemudian nyunatin 1 hari aja, cuma nyunatin doang kan? Iya. Kemudian menikahkan anak kandung selama 2 hari. Istri melahirkan selama 2 hari, berarti bagi suami ini ya. Kalau istrinya melahirkan, istrinya cuti 3 bulan, suaminya dapat izin 2 hari untuk menunggu di rumah sakit lah atau di bidan gitu. Pendapatan dan penghasilan ya, setiap pegawai berhak mendapatkan gaji sesuai ketentuan yayasan. Ini sebenarnya sudah dipaparkan oleh Pak Aziz pada saat kita mengubah sistem penggajian. Komponen penggajian yang berlaku pegawai tetap dan pegawai tidak tetap adalah seperti 1, gaji pokok guru atau fungsional. Besarnya gaji pokok diatur dan ditetapkan berdasarkan jumlah perhitungan kewajiban tatap muka 30 jam dikalikan tarif dasar tahun berjalan ditambah dengan beban administrasi dikalikan dengan 75% dari tarif dasar pada tahun berjalan. Tarif dasar ini akan berubah sesuai setiap 4 tahun sekali ya, artinya begitu golongannya naik ya tarif dasarnya akan berubah. Gaji pokok tenaga pendidikan pegawai struktural yaitu besarnya gaji pokok adalah jumlah jam kerja 40 jam dikalikan tarif dasar. Gaji pokok guru dan pegawai TKIT besarnya gaji pokok ditetapkan berdasarkan perhitungan jumlah wajib tatap muka 30 jam. Uang makan dan uang transport. Uang makan dan transport diberikan kepada pegawai yang masuk kerja serta mengisi daftar presensi pegawai sesuai ketentuan. Dalam hal pegawai ditugaskan atau melaksanakan tugas luar lingkungan sekolah, dinas luar, dan telah mendapatkan uang makan karena tugas tersebut, maka uang makan dan uang transport yayasan pada hari pelaksanaan tugas tersebut tidak diberikan. Jadi kalau ada guru atau tenaga pendidikan dapat uang dinas SPPD, maka transport uang makannya nggak dibayarkan karena sudah masuk di uang lamsam. Uang makan dan uang transport dibayarkan sebulan sekali oleh bagian keuangan setelah diperhitungkan hari kehadiran. Biaya kesehatan, santunan kematian. Yayasan memberikan penggantian biaya kesehatan kepada pegawai tetap yang besarnya secara total maksimum 1.200.000 per tahun per pegawai. Artinya kalau bulan ini sakit boleh rembus, tapi maksimum 1,2. Kalau sudah selesai ya tahun depan baru dapat.
Tapi kalau kwitansinya cuma 300.000, rembus 300.000, masih punya hak berarti 900. Bulan depannya lagi sakit lagi, kwitansinya 300.000, rembus 300, berarti masih ada sisa 600. Terhadap sisa 600, Pak saya mau ambil aja, saya nggak sakit, nggak bisa, syaratnya sakit. Karena itu adalah apa namanya ya, bantuan kesehatan. Gitu. Untuk pegawai tidak tetap diberikan santunan sebesar 600.000 per tahun per pegawai. Untuk mendapatkan penggantian biaya kesehatan, pegawai wajib memberikan data pendukung, ya, surat keterangan dokter. Biaya penggantian kesehatan tersebut berlaku untuk pegawai tetap dan tidak tetap beserta istri dan 2 anak kandung. Jadi anak yang ketiga nggak dapat sih. Jadi yang bisa dirembus pegawai yang bersangkutan, istri atau suami, kemudian anak 1, anak 2, anak ketiganya nggak bisa dirembus. Wah, terus gimana kalau anak yang ketiga sakit? Ya menjadi beban pribadi. Santunan kematian, pernikahan dan bencana alam. Intinya kalau ada kematian ya itu anak, istri, suami, yayasan hanya memberikan uang ya sekedar ini ya, baru mampu 500.000 gitu. Sumbangan pernikahan, bencana alam diberikan sesuai kebijakan yayasan yaitu 500.000. Nah ini pendisiplinan pegawai, pemberian hukuman sanksi kepada pegawai yang melanggar peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan yayasan untuk peminahan, menciptakan suasana kerja yang baik tujuannya. Rumusannya tentang macam dan jenis hukuman yang sesuai dengan macam dan kualitas pelanggaran. Teguran lisan apabila untuk pertama kali pegawai melakukan pelanggaran yang bersifat ringan dan tidak menimbulkan kerugian pada siapapun. Meskipun lisan tapi ditulis, diketik gitu. Teguran tertulis apabila pegawai yang bersangkutan menjalani teguran lisan melakukan pelanggaran yang sama sebelumnya atau melakukan perbuatan yang dapat dikenakan teguran tertulis secara langsung. Kemudian surat peringatan 1 diberikan pembinaan oleh atasan langsung, surat peringatan 2 yang berakibat penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah, paling lama 1 tahun, dan pembebasan jabatan. Kemudian surat peringatan ketiga yang berakibat pemberhentian. Nanti rinciannya pemberian hukuman disiplin ini bertahap, mudah-mudahan tidak ada yang kena apalah peringatan tertulisan kayak tertulis, mudah-mudahan semuanya dalam rangka amanah, tadi alnya itu kan amanah ya, mudah-mudahan pengawasannya ada di dalam diri kita masing-masing, bukan karena takut ada aturan ini kemudian berlaku tidak integritas gitu ya. Dia laku hukuman disiplin, teguran lisan dengan tertulis dia laku 3 bulan sejak diberlakukannya hukuman disiplin. SP1 6 bulan, SP2 6 bulan, SP3 6 bulan. Nah, bagaimana kalau sudah teguran lisan sudah belum 3 bulan, teguran lisan lagi itu capek banget ya. Berarti bandel banget nih misalnya nih. Ya udah SP1. SP1 juga gitu, belum 6 bulan melanggar lagi. Nah, prosedurnya begitu, SP2. Terus sampai akhirnya yang bersangkutan kita tanya ya, masih suka enggak dengan alisma gitu. Pejabat yang berwenang menghukum atasan langsung ya untuk ringan ini ya. Hukuman sedang dan berat oleh pengurus yayasan. Jadi kalau sedang dan berat nanti akan dipanggil di BAP gitu. Kalau hukuman ringan nggak perlu di BAP. Meninggalkan pekerjaan pada jam kerja. Nah ini ternak teri nih ya, jangan sering-sering lah gitu. Nanti akan diberlakukan dipotong ininya, dipotong Bagi yang meninggalkan pekerjaan kepentingan pribadi selama 3 sampai 4 jam, maka hak cuti tahunannya akan dipotong setengah hari. Apabila pegawai meninggalkan pekerjaan selama lebih dari 4 jam, maka cuti tahunannya akan dipotong 1 hari. Ini belum mengarah kepada pemotongan penghasilan, tapi
hak cutinya dikurangi. Udah, terima kasih karena nanti sebaiknya kita cetak dulu, kita distribusi, dipelajari, kemudian mana yang kira-kira yang tidak adilnya di mana gitu. Kalau ada yang tidak adil ya kita revisi, ya kita sama-sama gitu untuk menegakkan ini kan tujuannya keberlangsungan alisme jangan sampai tidak mencapai tujuan karena diganggu ini apa namanya pegawai-pegawai yang balelo gitu ya. Ya mudah-mudahan sih semuanya amanah, semuanya loyal. Al itu kan baru al, padahal kan masih ada isma kan. Ikhlas, sinergi. Saya juga nggak hafal, mesti diapalin nih. Amanah, loyal, ikhlas, sinergi, harmoni, mumpuni, adil, humanis. Barangkali demikian acara pelantikan ini sudah selesai. Kita bersyukur kepada Allah SWT, semua berjalan lancar. Dan sekali lagi, mari kita bangun guyub ya, guyub lagi dengan energi baru tentunya. Ada bendahara baru, ada kepala sekolah baru. Untuk kepala sekolah yang lama, kami tetap meminta kepada Pak Aden, Pak Hendri, Putri, tetap memberikan sarannya ya, dan tolong ajari kepala sekolah yang baru. Karena kepala sekolah yang baru pun bagaimanapun juga pasti ada ewuh pekewuh ya, ada ewuh pekewuh. Bagaimana harus melangkah. Nah, oleh karena itu kepada teman-teman guru-guru ya, tolong disupport kepala sekolah yang baru dan kepala sekolah yang lama, tolong dibantu, tetapi jangan ditinggal. Jadi memori jabatannya tolong dibuat, apa yang sudah dilaksanakan, apa yang belum, dan apa yang sedang dikerjakan, sehingga proses KBM tidak terhambat. Barangkali mungkin demikian dari kami ya, kurang lebihnya saya atas nama pribadi mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, acara demi acara telah kita lalui bersama dan pada akhirnya kita sampailah kepada acara terakhir, yakni acara penutupan. Namun sebelum acara ini kami tutup, bila mana ada kesalahan baik kata ataupun tingkah dari saya selaku MC, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah yang baru Pak Dadi, Pak Latif, tolong berdiri di sini meskipun kita tidak salaman, ucapan selamat kepada kepala sekolah yang baru sambil kita pulang. Pulang ya? Dipersilakan kepala sekolah yang baru. Diawali oleh ketua pembina. Pak, informasi ini yang di rumah biar siap-siap nyalain fotonya biar di screenshot semua. Untuk yang di rumah, mohon untuk mengaktifkan atau menyalakan kameranya semuanya, karena akan kita screenshot sebagai kenang-kenangan. Mohon untuk yang di rumah, masih ada yang belum aktifkan kamera. Bu Maulina SMP itu masih belum. Oh, Bu Isni ada juga dari UKP belum. Bu Nanda. Bu Sifah. Ya, silakan Bapak Ibu yang di rumah untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Bu Fitri,
TK. Bu Nisa, Bu ESD ya? Silakan untuk memberikan selamat bertugas. Dilanjut dengan kepala sekolah yang lama dari TKIT, SDIT, dan SMPIT Al-Ismah. Selamat ya guys. Selamat. Ah, ini ditinggal. Selamat. Selamat.